Baik, pada kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai analisis sensitivitas, di mana sensitivity analysis ini dilakukan ketika kita sudah mendapatkan solusi optimal dari perhitungan uh, model kita dari software Linggo ini kalau kita lakukan tadi. Nah, analisis sensitivitas ini atau what if analysis ini digunakan untuk memastikan apabila terjadi perubahan-perubahan terutama uncontrollable inputnya ya, parameter-parameter itu mempengaruhi keputusan kita dalam sistem atau enggak, ataupun mungkin perubahan outputnya ya. Nah, nanti di sini sekedar review saja. Jadi analisis sensitivitas itu bisa dilakukan dengan 3 macam jenis ya analisis. Jadi analisis yang pertama itu kita bisa menganalisis koefisien fungsi tujuan yang ada dalam model. Jadi kalau misal koefisiennya di sini misal jumlah harinya atau frekuensi bensinnya, kemudian harga beli bensin, biaya yang harus kita keluarkan, itu perubahannya bagaimana terhadap mungkin decision variable-nya bisa jadi berubah ketika kita ganti syarat atau parameter yang ada di dalam fungsi tujuan tersebut. Kemudian yang kedua adalah analisis sensitivitas terhadap right hand side dalam persamaan constraint. Contoh right hand side di sini nilai 1 ini ya. Jadi kenapa right hand side? Karena tadi nilainya berada di bagian kanan sama dengan persamaannya ini. Jadi apakah nilai konstanta yang ada di sini ketika diganti itu akan mempengaruhi output sistemnya itu seperti apa. Biasanya kita bisa ujikan dalam bentuk kapasitas transportasi misalnya dalam kasus-kasus teman-teman, atau mungkin kapasitas gudang, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian analisis sensitivitas yang ketiga bisa kita lakukan dengan menganalisis koefisien persamaan yang ada di dalam constraint ini. Kalau di sini kan kebetulan dia nggak ini ya, koefisiennya 1, jadi nggak ada. Bisa jadi kalau di kasus lain, contohnya misal yang paling gampang adalah resource constraint. Nah, misalkan ketika jumlah resource-nya itu tiba-tiba berkurang gitu ya, apakah kita masih bisa menganggapnya itu aman atau tidak. Nah, itu lakukan dengan analisis sensitivitas. Pada kasus ini saya akan mendemonstrasikan analisis sensitivitas menggunakan pengaruh harga jual motor ini ya terhadap nanti keputusannya dalam output model seperti apa. Jadi metodenya saya akan menambahkan harga jual motor ini secara incremental gitu ya, dari 8.800.000, kemudian 881, 882 sampai 884. Apakah nanti dengan bertambahnya kita menjual motor kita ini, kita bisa mengganti pilihan kita mungkin untuk menjadi berpindah ke beli motor, atau mungkin ya kita tetap dalam pilihan kita pada awalnya seperti ini, memilih ojol untuk 2 periode. Nah, sebelum itu kita akan masukkan dulu kondisi existing di sini, di mana HJMT-nya 8.800.000. Kita copy paste saja, dan pastenya as values aja ya. Jadi nanti kita akan menghapus nilai ini dan kita running ulang modelnya dengan perubahan nilai HJMT. Nah, karena kita pakai OLE, jadi kita cukup mengubah nilai HJMT-nya lewat sini saja. Tidak perlu lewat linggonya, karena linggonya udah otomatis menyesuaikan. Jadi kan decision variable-nya juga kita masukkan di sini 0011 ya. Oke. Kita akan coba running di sini. Masih sama ya. Kalau kita bisa lihat di sini hasilnya, cuman kalau misalnya teman-teman perhatikan tadi itu reduce cost-nya di sini semakin berkurang. Kemudian ketika nilai reduce cost untuk XIT dan 1,1 ini mendekati 0, biasanya ada kecenderungan untuk berganti nilai variabel keputusan. Tapi untuk saat ini variabel keputusannya masih sama, dan ketika kita dicek di Excel, nah nilainya masih sama juga ya.
Kita bisa langsung kopas saja di sini. Kita akan dengan cara yang sama kita akan running model lagi, dan jangan lupa diganti menjadi 882. Terus di sini dihapus dulu, lalu kita running ulang. Nah, kita cek di bawahnya, di sini kita lihat reduce cost-nya untuk yang XIT ini semakin mendekat ya, semakin mendekat. Mungkin ada bakal indikasi kita bakal berpindah ke beli motor pada tahun pertama. Nah, kemudian di sini beli di yang XIT kedua ternyata dia makin menjauh. Maka bisa jadi implikasinya kita tidak akan memilih ini karena ini masih praduga awal, tapi kemungkinan bisa jadi perubahan itu akan mempengaruhi nilai keputusan ini. Kalau kita bisa cek di Excel, nilainya masih tetap sama ya, X1 X2-nya, maka kita kopas saja di sini pergerakannya. Oke, hapus lagi. Kemudian kita ganti perubahannya di sini. JMT-nya kita hapus. Kita akan coba run modelnya lagi. Nah, ternyata tadi reduce cost-nya adalah nilai yang dia bisa semakin mendekati ini ya. Jadi ketika kita menambah 10.000 gitu kan, maka reduce cost-nya akan berkurang untuk bisa cenderung bergerak ke arah XIT11 ini. Nah, kita bisa simpulkan atau produk kita setelah kita gerakan harga jual motor tersebut, maka dengan mengurangi 1130,952 ini, otomatis dengan reduce cost-nya 0,00, maka bisa jadi nanti setelah kita terjadi peningkatan biaya harga jual motor, bisa jadi dia akan berpindah ke XIT. Supaya membuktikan, kita coba saja dulu. Tadi masih sama, kita akan coba masukkan sini aja. Sekarang kita coba 8835 ya. Oke, di sini sebelumnya maaf, ada terjadi kesalahan model sedikit ya. Karena di sini akan berpengaruh pada analisis sensitivitasnya nanti, bahwa untuk yang biaya motor ini kita tidak perlu menggunakan fungsi S-Max. Karena dalam menentukan nilai B motor ini sebenarnya kita tidak perlu ya menggunakan S-Max, di mana kita hanya memanggil nilai XIT yang sudah ditentukan agar optimal tersebut dan langsung menjumlahkannya nilainya. Karena strategi S-Max ini sebenarnya hanya digunakan untuk mencegah tadi adanya perhitungan yang redundan antara nilai antara nilai objektif yang punya fungsi untuk minimumkan. Maka dari itu diperlukan ini. Tapi kalau untuk fungsi biasa, maka kita akan mengagregatkan semua nilai yang ada di sini. Itu bedanya untuk yang B motor sama yang nilai yang ada di sini. Jadi seperti itu. Karena ini nanti implikasinya untuk ke decision variable, tapi di sini ini kita menentukan formulanya berdiri sendiri yang kita mengacu pada nilai optimal yang sudah kita tentukan. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita akan coba
biayanya diubah menjadi 8835 ya. Setelah itu nanti kita akan lihat hasil running modelnya apakah terjadi perubahan decision. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa ternyata nilainya memang berubah ya. Yang tadi reduce cost-nya benar menjadi 0, maka kita memilih tahun pertama untuk membeli motor dan tahun kedua kita akan menggunakan ojek online. Nah, berarti praduga kita memang perhitungan itu sudah benar bahwa ketika kita menambahkan JMT pada titik tersebut, maka kita akan mengalami perubahan decision variable, di mana di sini X1-nya 1, kemudian sisanya tetap ya. Nah, kemudian habis itu kita bisa lihat di sini bahwa parameter biaya yang diperlukan juga berbeda karena tadi kita menggunakan motor di tahun pertama. Maka dari itu kita bisa copy di sini sebagai values. Jadi kita akan melihat pergerakan biayanya akan berbeda gitu ya. Jadi yang awalnya kita cuma order kampus saja gitu kan, tiba-tiba nanti biayanya turun dan akan muncul biaya-biaya yang lain karena kita terjadi perubahan keputusan. Nah, lalu bagaimana ketika kita mengubahnya lagi ke 8.840? Akan coba. Nah, oke, berarti biayanya semakin turun ya. Dan keputusannya akan tetap sama. Nah, poinnya apa yang bisa kita dapatkan dari sini bahwa dengan adanya perubahan harga jual motor yang bisa kita tinggikan untuk kita dapatkan uang dari hasil penjualan motor tersebut gitu ya. Mungkin awalnya karena cuma 8.800.000 jadi orang itu nggak mau milih itu karena biayanya besar. Tapi ketika mungkin nanti kita tinggikan menjadi 9 juta, oh itu dapat berpengaruh bahwa si hasil perhitungan ini menunjukkan memang lebih menjanjikan ketika kita menggunakan motor tersebut karena ya secara analitik itu kan hasil perhitungan kita menunjukkan bahwa memang lebih hemat biayanya seperti itu. Itu adalah contoh justifikasi dari hasil analisis sensitivitas yang dilakukan pada contoh kasus ini. Jadi kalau misalnya divisualisasikan ya grafiknya akan menjadi seperti ini, di mana nilai fungsi tujuannya berkisar antara 13 juta ini ya. Kemudian ini tadi biaya untuk pemesanannya, order kampus gitu kan, dan di titik ini tadi terjadi di mana nilai ini terjadi adanya perubahan decision variable. Maka di sini biaya order kampusnya turun menjadi setengahnya. Kemudian kembali ke sini. Itulah kenapa dengan ada analisis sensitivitas ini perlu banget supaya kita menjadi tahu karakteristik parameter mana yang ketika diubah banyak nilainya ternyata tidak berpengaruh signifikan. Ada juga parameter yang dia nilainya sangat sensitif gitu kan terhadap output model kita nanti seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisis sensitivitas, dan semoga materi ini bisa membantu untuk pengerjaan tugas-tugas yang berkaitan dengan linggo teman-teman. Dan semoga sukses.